Pak Meliza Ruharefa, sarjana hukum yang kami banggakan. Baik Pak, kita ketahui bersama bahwasanya beberapa hari yang lalu Anda sebagai advokat telah menemani salah satu warga di Desa Namohadu Esiwa, Kecamatan Namohadu Esiwa, ke Polres Nias. Itu dalam agenda apa ya kira-kira supaya dapat kita pahami bersama. Jadi perlu saya sampaikan dulu ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada media yang berkenan hadir pada kesempatan ini terkait kejadian yang terjadi di Desa Namohadu, Kecamatan Namohadu Esiwa itu sejak tanggal 1 dan tanggal 2 September 2022. Persoalan yang terjadi di Namohadu ini sebenarnya tidak kita harapkan. Warga juga tidak kita menginginkan bahwa itu yang mereka hadapi. Menurut informasi bahwa seluk-beluknya keadaan yang terjadi dari mulai salah seorang perangkat desa. Perangkat desa ini khususnya dari kepala dusun 4 yang merekrut warganya, masyarakat Desa Namohadu, dengan alasan ada bantuan dari pemerintah dengan sistem kartu prakerja. Itu yang terjadi pada tanggal 2 dilaksanakan di rumah Bapak Masisi Harefa yang posisinya atau jabatannya di desa ini merupakan anggota BPD khususnya di Desa Namohadu. Hari kedua itu berlangsung di rumah Kepala Dusun 4 atas nama Pak Amamira Harefa. Selang waktu berjalan pada saat pendaftaran di rumah Bapak Masisi, di sana warga mempertanyakan legal dari petugas yang mengatasnamakan dirinya petugas prakerja. Apa yang menjadi pertanyaan warga di sana? Mempertanyakan dulu identitas, mempertanyakan instansi mana atau instansi dari mana, yang setelahnya dipertanyakan lagi surat tugas. Yang mana kelima ini tidak dapat menunjukkan di hadapan masyarakat bahwa mereka dari instansi mana dan surat tugasnya dari mana. Tidak sama sekali, tidak ada jawaban sama sekali. Menurut informasi lagi setelah dipertanyakan tentang pencairan bantuan prakerja ini kepada kelima orang ini, mereka menjawab pada saat itu kalau nggak salah itu melalui mereka dan nanti ditransfer melalui Bapak anggota BPD tadi. Setelah terjadi hal demikian, itu BPD-nya membantah bahwa itu bukan tanggung jawab saya, jangan diambil uangnya sama saya. Setelah terjadi diskusi yang seperti itu, masyarakat mulai gelisah. Ada kekhawatiran mereka. Apa kekhawatiran mereka ini? Ini orang benarkah ada bantuannya atau data kami ini dipergunakan ke hal-hal lain? Kecurigaan publik atau masyarakat ini sebenarnya tidak ada kecurigaan sebelumnya. Dan rekan-rekan media saya sampaikan bahwa kejadian yang terjadi di Namohadu ini sebenarnya bukan hanya kepentingan masyarakat di sana. Inilah yang keadaan yang terjadi setidaknya untuk bermanfaat di seluruh masyarakat Kepulauan Nias. Sehingga mereka ini dapat kita putus mata rantainya ini, Pak. Bagi kami setelah kami dengarkan keterangan dari klien kami atas nama Yamunaha Harefa, ini sangat miris ini. Ini bagi kami merupakan kejahatan yang terselubung. Persoalannya sekarang pemerintah peduli dengan nasib rakyatnya
atau mereka membiarkan. Hmm. Ini cobaan bagi kepala-kepala daerah di seluruh Kepulauan Nias. Mereka dapat mengambil sikap. Mereka memilih yang mana? Para kepala daerah ini mau memilih masyarakat atau melindungi para penjahat ini, Pak. Ini yang menjadi PR bagi kepala daerah demi menyelamatkan masyarakat ini, Pak. Bagi kami memang kejahatan yang mereka lakukan ini menurut kita ini sederhana sekali. Tidak ada kerugian yang memang kita rasakan secara langsung. Ya. Tapi pada intinya menurut kami jika kita bandingkan soal materi itu tidak ternilai, Pak. Yang mana identitas pribadi seseorang ini adalah merupakan hal yang sangat privasi, hal yang sangat penting. Nah ini sekarang data yang diambil orang yang tidak bertanggung jawab ini yang sudah menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat sekarang. Adanya ketidaknyamanan terhadap para korban ini, Pak. Mereka merasa dirinya dikorbankan. Apa yang merasa dirinya dikorbankan ini tidak dengan jumlah uang. Nah, contoh misalnya, Pak. Data mereka ini dipergunakan untuk peminjaman online. Bagaimana nasib mereka ini, Pak? Siapa yang bertanggung jawab? Yang seterusnya lagi, nasib mereka ini bila data-data ini dipergunakan oleh pihak lain untuk membelanjakan sesuatu barang yang berharga, itu tidak tertutup kemungkinan itu akan terjadi. Betul. Ini perbandingan tadi dengan uang nominal 10 juta, 1 juta rupiah, mana yang lebih kita selamatkan sekarang ini? Ini yang menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Lalu bagaimana langkah konkret selanjutnya yang ditempuh oleh rekan advokat dan beberapa rekan-rekan lainnya dalam mengatasi kasus ini? Apa langkah awalnya kemarin? Baik, langkah awal dulu yang kita lakukan, Bang, itu kita mendampingi klien kita di Polres Nias untuk melaporkan apa yang terjadi di Desa Namahalu Siwa. Berapa orang yang korban klien abang ini? Itu kurang lebih yang telah menjadi korban di Desa Namahalu sampai saat ini yang sudah kita ketahui kurang lebih 71 orang. Namun yang pada saat ini yang berani melaporkan baru 1 orang. Dan tidak menutup kemungkinan juga masyarakat yang telah menjadi korban ini berani, punya keberanian, tidak mesti takut lah. Apa yang kita takutin? Masa depan kita terancam. Nah, jadi mudah-mudahan masyarakat yang telah menjadi korban akan terus memahami persoalan yang sedang mereka hadapi pada sekarang ini, Pak. Nah, kira-kira dalam hal penjelasan abang tadi dapat kita ambil beberapa pertanyaan. Artinya takut. Sama siapa mereka takut? Apakah ada orang yang mengintimidasi mereka? Apakah ini juga salah satu permainan trik dari aparat desa? Supaya ini mereka apabila ada yang melapor, ya akan mungkin barangkali diberikan sanksi berupa tidak diberikan bantuan-bantuan lain berupa BLT, bantuan yang bersifat tunjangan-tunjangan sosial. Apa yang dirasa masyarakat ini takut? Jadi menurut kami di lapangan setelah kami berdiskusi banyak terkait masalah ini, ya mungkin ada hal-hal yang mereka tidak berani. Apa salah satunya itu, Pak? Faktor hubungan keluarga. Nah itu salah satunya dulu. Salah satu faktor